Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Siti Buntari, mahasiswa PGMI Linearitas IAINU Kebumen. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memenuhi tugas perkuliahan Aswaja yang diampu oleh Bapak Agus Salim Hamidi MPD. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa disingkat dengan Aswaja secara bahasa berasal dari kata ahlun yang artinya keluarga, golongan, dan pengikut. Ahlus Sunnah berarti orang-orang yang mengikuti sunnah, perkataan, pemikiran, atau amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan al-jamaah adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan. Jika dikatakan dengan mazhab, mempunyai arti sekumpulan orang yang berpegang teguh pada salah satu imam mazhab dengan tujuan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan al-jamaah adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan. Jika dikaitkan dengan mazhab, mempunyai arti sekumpulan orang yang berpegang teguh pada salah satu imam mazhab dengan tujuan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan secara istilah berarti golongan umat Islam yang dalam bidang tauhid menganut pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan dalam ilmu fikih menganut imam mazhab 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta dalam bidang tasawuf menganut pada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran wahyu Allah Subhanahu wa taala disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya dan beliau amalkan serta diamalkan pula oleh sahabat Rasulullah SAW. Pentingnya Aswaja di Indonesia. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah batang tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membayangkan berdirinya NKRI dengan tidak menempatkan Aswaja sebagai softwarenya adalah hal mustahil. Ada 4 nilai yang menjadi watak dan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadikan paham ini mampu bertahan sampai sekarang. Nilai-nilai tersebut antara lain yang pertama, tawasud dan iktidal. Tawasud adalah sikap berada di tengah-tengah, maksudnya adalah keseimbangan antara penggunaan pemikiran rasional dengan dalil-dalil Al-Quran. Iktidal adalah bersikap adil dalam kehidupan. Berdasarkan dua hal tersebut, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menyeimbangkan penggunaan akal dengan dasar dalil Al-Quran serta senantiasa menegakkan keadilan dalam kehidupan. Yang kedua, tawazun. Tawazun berarti sikap seimbang dalam pengabdian, baik pengabdian kepada Allah, sesama manusia maupun lingkungannya. Demikian pula halnya dengan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, tasamuh. Tasamuh adalah sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu atau perbedaan fikih, maupun dalam masalah keduniaan dan kemasyarakatan. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar artinya sikap dan sifat mulia yang mendorong perbuatan baik dan bermanfaat bagi kehidupan serta kemampuan mencegah dan menolak semua perbuatan yang buruk dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Dengan 4 nilai aswaja tersebut, diharapkan kehidupan umat Islam akan dapat terpelihara dengan baik dan terjalin secara harmonis, baik dalam lingkungan organisasi maupun di masyarakat. Penegasan posisi syar'inya NKRI menandakan bahwa dialog teks dengan realitas sosial adalah sebuah keniscayaan. NKRI adalah sebuah realitas sejarah yang dinamis atau juga membutuhkan perangkat-perangkat yang mampu merespon setiap tantangan yang ada. Dalam konteks itulah, Aswaja sebagai sebuah gagasan ideologis harus tampil dengan sekumpulan gagasan yang lebih detail dan teknis. Menyerahkan urusan-urusan strategis NKRI kepada orang yang tidak punya komitmen terhadap Aswaja sangat tidak baik. Nilai-nilai tawazun, dan iktidal masih saja ditafsirkan sebagai strategi defensif sehingga kader Aswaja lebih banyak merespon apa yang dilakukan yang lain, bukan menjadi pionir dalam pola gerakan yang bersifat ofensif
sehingga mental sebagai korban semakin hari kian menguat. Merdeka itu seharusnya bebas untuk memilih. Bebas memilih dengan cara terbaik untuk menjaga dan memelihara kemerdekaan ini. Dan menjaga NKRI tidak cukup hanya sebagai jargon NKRI harga mati. Para pendahulu kita telah memberikan teladan yang baik dengan berani mengangkat senjata dan berkorban nyawa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Artinya, mereka mampu merespon setiap tantangan dengan langkah yang tepat. Dalam konteks saat ini, sebagai manifestasi amanat kemerdekaan, mestinya kita lebih mempersiapkan diri dan terlibat langsung mengelola negara dengan menempati seluruh posisi strategis negara. Sebab dengan cara itulah kita bisa memastikan NKRI tetap terjaga dan ajaran Aswaja tetap menjadi satu-satunya yang menaungi NKRI. Saatnya kita menciptakan pilihan kita sendiri, meneguhkan bahwa hanya dengan kesiapan kita untuk menjadi yang terbaik dan terlibat secara langsung dalam mengelola negara ini, maka cita-cita para ulama pendiri Republik akan segera terwujud. Waktu yang tersedia tidak banyak, kesempatan yang ada juga tidak selamanya muncul. Sing-singkan lengan, perjuangkan sebagaimana teladan para pendahulu. Mari tegaskan bahwa ikhtiar kita liyak budun, bukan liyak butun. Nasib dan masa depan kita harus diperjuangkan dengan tangan kita sendiri. Nasib kemerdekaan dan masa depan NKRI tidak mungkin kita serahkan pada yang lain, sebab kita pemilik sah sejarah negeri ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan segala kehilafan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.